Hai guys, I'm El. I'm Jazz. Jadi kemarin ini kita baru aja taruh question box di IG, nanya apakah ada dari kalian yang pengen nanya-nanya kita tentang love and relationship. Jadi hari ini kita bakal menjawab beberapa pertanyaan kalian. Betul. Let's go. Oke, pertanyaan pertama. Gimana cara berhenti membanding-bandingkan partner dengan orang lain? Lo dulu. Oke. Kalau aku sih, you just have to think about something nice that only your partner have done for you, atau ya yang benar-benar hal yang baik banget yang pernah dia lakuin buat kamu. And then think, let's name someone, misalkan Brad Pitt deh. Apakah dia mau melakukan hal yang sama buat kamu? Mungkin enggak. Just think about it like that. Pasti langsung stop comparing. Oke, Oke, kalau aku pertama-tama kayak kita harus cari tahu dulu penyebab kita membanding-bandingkan tuh sebenarnya apa. Apa kita benar-benar merasa nggak happy atau secure sama dia, atau sebenarnya cuma gara-gara ego yang nggak gampang puas dan maunya yang lebih dan lebih gitu. Nah, cara taunya bisa dengan mikir dengan tenang apa yang nge-trigger pemikiran tersebut. Apakah tiap habis nonton film romantis, atau tiap habis lihat foto relationship goals orang di Instagram, atau setelah bersosialisasi dengan orang-orang tertentu mungkin. Kalau udah dapat jawabannya, kalian coba selama 1 bulan deh misalnya. Stop doing that dan benar-benar fokus ke pasangan kamu. Terus ya lihat deh, kamu sebenarnya happy-happy aja nggak sih sama dia? Bisa terima-terima aja nggak sih sebenarnya? Kalau iya, ya sebenarnya pemikiran kamu sebelumnya itu cuma karena distraction yang nyenggol ego kamu gitu. So just shut out the noise. Senggol bacot. Satu lagi, coba bikin list beberapa hal. Kalau aku sih 5 hal-hal yang kamu harus banget ada gitu di pasangan kamu supaya istilahnya bisa happily ever after with them. Nah, list ini tuh non-negotiable, jadi harus benar-benar dipikir baik-baik dan harus sejujur mungkin sama diri sendiri. Look within banget, look inward, dan kalau bisa jangan sampai ada pengaruh siapapun atau apapun. Kalau udah, ya lihat deh pasangan kamu udah memenuhi list ini belum. Kalau ternyata udah, ya berarti harus coba untuk lebih bersyukur. Kalau ternyata nggak ada, ya coba omongin dulu sama dia. Kira-kira bisa nggak dia fulfill your needs? Kalau nggak, ya terserah. Terserah deh gimana. Oke, next question. Pendapat mengenai pacaran beda agama. Oke. Aku sih nggak pernah di situasi yang perbedaan agama tuh jadi masalah gitu. Tapi menurut aku, kalau dua-duanya bisa sama-sama respect kepercayaan masing-masing, ya why not? Tapi kalau udah serius mau married, berkeluarga gitu, aku rasa harus benar-benar diomongin serius sih gimana cara ketemu di tengah. Soalnya kan pasti tiap kepercayaan, tiap agama ada ritual, tradisi, dan ajaran masing-masing gitu. Kita sih benar-benar nggak pernah kepatok satu agama gitu ya. Just pray to God dan Tuhan cuma satu. So pernah sih jalan sama yang agama ini, agama itu, terus diajak ke tempat ibadah ini, tempat ibadah itu. Fine-fine aja sih, benar-benar nggak pernah ada masalah. Cuman yang aku paling nggak bisa itu adalah kalau misalkan sama orang yang super fanatik, yang benar-benar berasa agamanya paling bener dan semua agama yang lain kayak salah. Benar-benar suka ngatain agama orang lain segala macam, itu aku benar-benar bener-bener gak bisa, no way. Sampai jatuh. Oke, pertanyaan selanjutnya. Pernah LD nggak? Long distance relationship. Ada tips buat berhasil atau enggak? Nah, aku dulu ya. Aku pernah 2 kali. Yang pertama gagal dalam waktu 3 bulan saja. Yang kedua berhasil 1 tahun. Dan menurut aku faktor yang paling berpengaruh adalah constant communication. Jadi dua-duanya harus sama-sama komit untuk set waktu ngobrol berdua gitu. Terserah berapa lama sekali, tiap orang pasti beda-beda. Kalau aku sih tiap hari. Karena menurut aku kalau kita nggak sering-sering berinteraksi berdua, akhirnya yang ada tuh malah jadi kebiasa nggak ada dia gitu. Jadi terbiasa being single. Bahaya sih itu. Jadi menurut aku itu paling penting. Kalau trust and honesty udah no need to mention, karena menurut aku kalau nggak LD juga butuh di relationship. Kalau aku sendiri, aku pernah LD 4 tahun, successful, tapi begitu dia balik malah putus. Twist. Jadi waktu itu sih aku berhasilnya, aku rasa juga sama kayak El, intinya karena maintenance. Jadi dia tuh waktu itu setahun balik 2 kali, dan tiap kali dia balik itu dia bisa tiap hari sama aku, dan tiap hari dia pasti telepon aku terus. So dia benar-benar maintain the relationship. Aku pun juga nggak colong-colong sama cowok lain, jadi ya fine-fine aja. Biasa LDR itu kan nggak jalan kalau udah ada perasaan. Gue kayaknya nggak bisa deh nih kalau di sini nggak ada cowok atau nggak ada cewek gitu. Jadinya akhirnya mulailah ngobrol sama si A, temenan sama si B, curhat sama si C, dan you know. Berarti tipsnya maintenance berupa komunikasi. Telepon, ya komunikasi. Oh, sama sering balik. Ya, kalau makin sering balik makin bagus.
Oke, pertanyaan berikutnya. Kalau suatu saat ada rasa bosan sama pasangan hidup, apakah ada cara untuk mencegah atau mengatasi? Oke. Ini I've been there sih. Aku sendiri sama pasangan aku udah 11 tahun. Jadi somewhere in between kita pernah mengalami itu. Dan menurut aku solusinya itu adalah pertama harus jujur sama partner kamu. Harus bener-bener diomongin. Gue ngerasa hubungan kita udah hambar nih kayaknya. Kayaknya kok gue ngerasa agak bosen ya gitu-gitu. Terus berharap aja pasangan kamu nanggepin dengan serius. Kalau udah, bisa sama-sama planning untuk melakukan date yang beda dari biasanya. Deto. Misalnya kalian biasanya cuma nonton makan, kali ini mungkin bisa ke theme park atau ke zoo atau mungkin yang seru-seru gitu ya, kayak bungee jumping atau something like that. Bikin doki-doki. Terus juga bisa take a class together, kayak misalnya painting, dancing, working out together juga menurut aku ngaruh banget sih. Terus juga yang ngaruh banget travel somewhere together. Even as simple as road trip itu juga bisa interesting. Pokoknya intinya sih ganti suasana biar lebih seru gitu. Dan I think you might learn some new things about them. Jadi I highly suggest that. Oke, kalau aku mungkin benar-benar ajak ribut dulu kali ya sampai benar-benar hot dan akhirnya jadi hot beneran. Different approach. Soalnya serius sih. Jadi kalau misalkan aku sih, kalau misalkan udah kesel. Tapi lo pernah ngalamin gak sih? Pernah lah. Pernah. Siapa? Oke. Anyway, menurut aku the fastest way to get to the solution is to benar-benar ya keluarin emosi lu gitu, kayak benar-benar emang apa sih, jangan dipendem-pendem gitu, benar-benar langsung meledak aja gitu. Jadi langsung sama-sama oke, kita harus cari solusi. Meledak ini. Gitu. Meledak karena bosen atau cari-cari masalah? Ya benar-benar ajak berantem. Iya, dengan bilang gitu ya, gue udah bosen. Oh iya, berarti utarain, tapi utarainnya dengan marah. Iya. Soalnya kalau misalkan cuman, Beb, aku udah bosen deh. Dia mungkin lagi sambil main game gitu. Kalau beda kan kalau misalkan Hamam bisa, Beb, gue udah bosen deh. Nah, dia langsung. Nah, terus kalau itu langsung cari-cari. Oke, kita mikir gitu. Oke. Nah, terus ya bener yang kayak si El bilang. Jadi antara habis itu mungkin kita cari aktivitas lain yang lebih seru, yang beda dari biasanya, atau mungkin langsung kabedon. Kaget sumpah. Main fisik, man. Apa jelasin kabedon tuh apa? Kabedon tuh yang begitu tuh yang sering di manga. Iya, yang begini. Gitu. Terus kayak senpai, doki ya. Terus ada gitu ya udah. Kenapa? What's wrong gitu? Lu bikin gue bosen. Intinya sih kalau misalkan udah enak sih. Udah enak. Oke. Okay, next. How to know when to break up and when to hold on or keep fighting? Dulu. Oke. Kalau buat aku sih coba bikin list kebaikan dan kenajisan dia. Jadi kayak Ross Rachel. Ya, kalau kalian nonton Friends, the one with the list. Jadi intinya kalau misalkan ternyata dia kenajisannya nggak seberapa nih setelah kalian list, tapi orangnya baik banget, ya fight dong. Tapi kalau ternyata orangnya najis banget, najisnya benar-benar bejibun, tapi kebaikannya cuman pernah follow aku di IG. Jangan mau dibegoin sis. Oke sis. Kalau menurut aku selalu itu patokannya adalah your own happiness. Jadi apakah kamu happy atau nggak sama dia? Tapi kan kadang kita suka bingung ya, tolak ukurnya tuh di mana gitu. Nggak ada angka untuk mengukur happiness kita sekarang tuh lagi di angka berapa gitu. Kita mesti bertahannya di angka 8 atau 10 atau apa, itu nggak ada. Jadi menurut aku yang bisa kalian lakukan adalah bikin kayak table gitu ya, kayak kalender 1-30 atau 31, dan tiap hari di akhir hari gitu ya sebelum tidur kalian inget-inget hari ini gue happy atau sedih ya sama dia ya. Terus ditandain deh tuh tiap hari. Pakai emoji aja yang gampang. Sedih, seneng, sedih, seneng gitu. Nah, sampai akhir bulan kalian lihat lagi, banyakkan emoji sedih atau banyakkan emoji seneng. Kalau banyakkan emoji sedih ya terserah. Oke, next pertanyaannya. Dalam hubungan, apakah kalian percaya takdir atau jodoh? Mengapa? Kalau aku sih lumayan percaya. Soalnya kalau kalian baca blog aku yang panjang lebar tentang aku sama Anton yang aku link di sini, itu mungkin kalian tahu kenapa. Tapi aku summarize saja. Ini yang aneh. Nama dia itu Anton Wijaya. Nama my dad adalah Anton. Nama my mom belakangnya Wijaya. Dia kuliah di UNSW di Aussie. My dad kuliah di UNSW di Aussie. And dia juga punya sibling namanya, tebak siapa? Elisa. Itu aneh sih. Di hubungan mereka banyak banget yang aneh-aneh gitu. Kayak coincidences yang aneh-aneh. Jadi apakah ini jodoh?
mungkin saja. Kalau aku sih 50-50. Aku percaya kita nggak bisa kontrol orang-orang yang hadir di hidup kita, tapi kita bisa kontrol siapa yang mau kita keep di hidup kita. Tapi kadang-kadang aku mikir gitu ya, hal yang bisa bikin kita tuh menentukan orang ini aja deh yang jadi pasangan hidup kita. Itu kan kadang karena kita udah mencapai tingkat kedewasaan tertentu dan kebetulan match nih sama orang yang kita ketemu dan tingkat kedewasaannya juga cocok sama kita. Itu kan juga butuh timing yang I guess diatur dari sananya ya. Kenapa kita bisa diketemuin sama nih orang yang di udah saat lagi sama-sama siap gitu ya. Iya, di saat kita sama-sama siap. Jadi sebenarnya do we really have a choice? Iya, kadang satu udah siap, satu belum, jadinya nggak jodoh gitu kan. Jadi ya gitu, kadang-kadang kita ngerasa itu pilihan kita, tapi kadang-kadang kalau emang di timing yang kayak gitu timingnya udah pas dan orangnya juga udah kata pas, ya pasti emang lu pasti jawab iyalah gitu. So ya, masih tanda tanya sih. Oke, next. Gimana cara mencintai diri sendiri saat berada di dalam suatu hubungan? Oke. Ini tuh Ci dulu. Jadi kalau aku ngerasanya tuh setelah menjadi mak bebes. Jadi aku tuh tiap kali kayak tiap hari, tiap malam misalkan aku lagi nenenin Arun Arya gitu ya, aku tuh selalu dalam hati bener-bener berharap, ya ampun semoga nanti kalian tuh grow up dengan menyayangi diri kalian sesayang aku sayang sama kalian gitu. Jadi aku tuh takut banget kalau misalkan nantinya tuh mereka misalkan let's say merasa kurang ini, kurang itu, atau mungkin do something yang harm themselves, kayak misalkan ngerokok atau apa gitu. Itu percayalah itu bakal bikin your mom sad. Kedua, ini kan cara mencintai diri sendiri dalam sebuah hubungan ya. Jadi menurut aku kamu coba baca buku Why Men Love Bitches. Ini cocok banget. Jadi di buku itu walaupun judulnya kayak begitu, tapi sebenarnya isinya mendidik dan relevan banget ya sampai sekarang ya. Dia tuh intinya menjelaskan justru cewek yang confident dan respect sama diri sendiri itu justru lebih menarik, jauh lebih menarik di mata cowok daripada yang treat herself seperti keset. Itu istilah di buku itu. Oke, kalau menurut aku yang paling penting adalah know your worth. Karena menurut aku setelah kamu tahu nilai diri kamu bakal punya standar tersendiri gimana kamu mau diperlakukan sama orang lain. Dan kamu gak bakal bisa tolerir perlakuan-perlakuan yang devalue you. Dan ini berlaku bukan cuma di romantic relationship, tapi juga relationship dengan keluarga, dengan teman, dan juga dengan teman kerja. So, know your worth. Okay, next question. What do you think when a guy acts like you are both in a relationship, but never made it official? Jadi, TTM, lagunya kayak gimana sih dulu? Teman tapi mesra. Lu ngarang sih. Loh, benar? Enggak. Yang benar? Iya. Gimana? Teman tapi mesra. Baru kebayang. Oke, aku dulu ya. Kalau aku pribadi, aku bakal kasih timeline, kayak deadline gitu, time frame. Tapi aku nggak kasih tahu dia, of course. Dan kalau udah secret deadline. Ya, kalau udah lewat deadline-nya dan dia masih belum make a move to make it official, aku bakal menjauh. Karena aku bukan tipe yang bisa ngejar aktif gitu, dan juga aku nggak bisa di dalam situasi yang gak jelas gitu. Karena rules-nya juga jadi gak jelas. Like, can we date other people? Serba bingung gitu sih. Boundariesnya jadi gak bisa di-set gitu kan. Karena lu siapanya gue siapanya lo. Malah bisa bikin aku uneasy sih. Dan hidupnya jadi kerja jadi gak konsen. Jadi aduh, hidup tuh kayak banyak banget masalah-masalah yang lebih besar. Gak perlu ditambahin sama yang kayak beginian gitu. Pertanyaan-pertanyaan. Intinya bikin hidup lebih ribet aja sih. So, no for me. Kalau menurut aku, kalau emang masih baru banget ya udahlah, mungkin masih sama-sama menilai kali ya. Tapi kalau misalkan udah kelamaan, nah kelamaannya itu ya benar kayak El bilang, kalian tuh antara set timeline sendiri atau patokan yang pas adalah kalau misalkan kalian udah mulai bertanya-tanya sebenarnya kita tuh apa sih? Pokoknya once alarm kamu udah mulai bunyi, ini cowok kayaknya cuma pengen manfaatin gue doang nih. Itu kalian udah harus siap-siap kabur. Contoh yang bagus itu kayak si Awan di film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini. Ya, jadi dia tuh begitu, dia tuh pinter loh gitu-gitu. Walaupun anak manja ya. Jadi dia begitu berasa tet ini cowok kayaknya pengen manfaatin gue nih, dia langsung kabur. Good sister. Ya. Good for you. Do it. Tapi ini of course buat orang-orang yang emang nggak nyaman ya dengan situasi kayak gitu. Tapi kalau misalnya kalian emang sama-sama nyaman dari awal udah jelas gitu, ya nggak masalah sama sekali. Pertanyaan selanjutnya, hal apa yang harus dilakukan kalau lagi berselisih pendapat sama pasangan? Lebih baik berdebat atau diam aja? Lo dulu. Makin sering debat,
makin lebih kenal satu sama lain dan bisa makin cepat cari solusi. Oh udah? Enggak, belum. Makin dipendem-pendem tuh bisa makin lama yang ada malah he doesn't get me. Ya udah aku curhatnya masih Budi aja deh. Akhirnya makin intim sama Budi. Budi, hello Budi. Itu akar dari berselingkuhan. Emang ada lagunya? Enggak. Aku sih juga biasanya aku debatin, at least biar tahu alasannya tuh apa. Dan benar kata Jess, dengan debat tuh biasanya jadi lebih cepat nemu solusinya. Terus juga bisa lebih kenal sama pasangan kita. Kita jadi tahu cara berpikir dia, jadi tahu prinsip-prinsipnya, dan yang penting buat dia tuh sebenarnya apa gitu. Itu tuh juga berlaku di relationship selain dari love relationship. I mean kayak kita aja sering Iya. jadi lebih kenal ya kan. Menurut aku sih gitu banget. Dengan kita yang tanya kayak kenapa lo bisa mikir gitu, kenapa lo lebih pilih ini gitu-gitu, terus nanti dijelasin ya kan kenapa. So you know Dengan adanya why. konflik jadi ada software update dan Oke. Oke, pertanyaan berikutnya. How to talk to your partner about sensitive topics like money or family issues? How? Kalau aku sih, aku lihat orangnya ya. Jadi pasti kalau baru kenal aku nggak mungkin sih langsung cerita. Tapi kalau udah lumayan lama dan aku perhatiin orangnya ini bisa dipercaya, bukan tukang gosip, open minded gitu, nggak judgmental. Ya aku sih ngomong aja ya, langsung aja gitu. Karena menurut aku kalau kamu nantinya bakal end up sama dia, jadi pasangan hidup gitu, ya kamu juga at some point harus bisa sih ngomongin apapun yang terutama malah yang sensitive issues kayak gini gitu. Kalau nggak nanti malah kayak pertikaian yang tertunda aja. Kalau aku sih kalau misalkan udah merasa deket dan belum kebahas-bahas topik itu, ya you can open up first actually, you know. Jadi kamu bisa nanya duluan, cerita-cerita aja gitu, how you view money, atau cerita tentang keluarga aku tuh begini, keluarga aku tuh begitu, gitu-gitu. Lihat apakah dia juga cerita juga, oh kalau aku begini, kalau aku begitu. Berarti gitu. mancing dulu ya? Mancing. Nah tapi kalau dia super tertutup dan setelah sekian lama pun masih tertutup banget ya, kalau aku sih benar-benar nggak bisa sih. Soalnya gimana ya? As you said, ini kan sensitive topics ya kan. Kalau misalkan lagi nggak ada masalah aja diobrolinnya ogah, apalagi kalau nanti ada masalah. Okay, next. How to know if he is serious about you, sister? Oke, aku dulu ya. Kalau menurut aku, cara taunya itu adalah dengan ngeliat action dia. Apakah dia siapin waktu buat kamu, terus bikin kamu prioritas dia, dan nggak langgar-langgar janji, terus juga dia nggak ngajak ngedate di last minute, udah kayak kamu tuh last option dia. Terus juga perhatiin topik pembicaraan kalian. Dari topik pembicaraan tuh kelihatan dia tuh bener-bener mau kenal kamu atau enggak. Terus menurut aku yang bisa jadi patokan juga adalah apakah dia kenalin kamu ke teman-teman dan keluarga dia. Tapi ya itu kayaknya nggak, biasanya juga emang harus berapa lama dulu gitu ya. Iyalah. Ya itu sih poin-poin yang aku bakal perhatiin untuk nilai dia serius nggak sama aku. Kalau aku sama LC basically pokoknya lihat actionnya, karena kata-kata doang tuh bisa aja gombal. Dan aku ketemu cowok gombal tuh udah banyak yang setengah mati. Jadi kalau misalkan emang dia benar-benar serius sama kamu, pasti kelihatan nomor satu itu dia setia. Terus selalu adain waktu buat kamu. Kalau 1-2 kali dia bilang lagi sibuk banget sampai nggak bisa ngedate, ya udahlah ya, mungkin emang lagi sibuk mencari nafkah untuk masa depan. Tapi sesibuk-sibuknya minimal pokoknya dia harus kontak kamu dalam waktu berapa lama. Kalau aku sih 1 kali 24 jam. Karena ini bukan ini bukan zaman harus telegram atau kirim surat pakai merpati. Ini tuh zamannya internet, dimana kamu tinggal chat doang aja juga bisa gitu, udah pasti bisa. By the way, ada film yang bagus banget untuk topik ini, judulnya He's Just Not That Into You. Itu bagus banget ya. Jadi itu kalian kalau misalkan lagi galau-galau silakan nonton itu. Kita kayak udah dan nonton itu 3 kali. benar-benar fun ditonton sih. Itu Ya. menyenangkan. Menyenangkan dan emang on point. Nah di film itu kalian coba perhatiin satu cowok, yaitu cowoknya si Jennifer Aniston. Udah, aku nggak mau ngomong apa-apa takut spoiler, tapi perhatiin aja dan pelajari. Perhatiin actionnya. Oke, next. Pentingkah mapan sebelum menikah? Kira-kira bisa nggak menikah tapi dua-duanya belum kerja? Kalau menurut aku sih yang paling penting itu udah berpenghasilan, terus kelihatan pasangan kita tuh ada drive untuk kerja, terus juga kelihatan orang itu bisa bertanggung jawab. Tapi karena aku belum menikah, jadi aku serahin jawaban lengkap dan detail dan panjangnya ke Jess. Jadi yang namanya menikah itu adalah kalian tuh udah harus siap membina rumah tangga kalian sendiri. Digaris bawahin rumah tangga kalian sendiri, ya kan? Kalau misalkan rumah tangga kalian sendiri itu berarti
itu udah harus siap-siap hitung-hitung deh tuh sebulan tuh kira-kira bakal keluar apa aja dan berapa banyak. Misalkan untuk cicilan rumah kalau belum lunas ya, atau yang paling simpel deh biaya air, listrik, internet, maintenance kalau di apartemen, Helper. kalau misalkan punya helper. Jadi itu kan yang pengeluaran tiap bulan kan. Nah itu dihitung. Biasanya sih kalian tuh harus dapat penghasilan yang lebih dari itu ya. Ya masa sih mau tiap bulan bener-bener sampai mepet-mepet banget kan, kalian masih ada kebutuhan juga untuk makan, untuk jajan ya kan. Kecuali lagi corona begini ya berhematlah semua orang. Next, pertanyaannya adalah what do you think about guys yang sering banget ngeliatin atau like-likein hot girls di IG? Buat aku sih nggak bisa. Aku nggak bisa sama cowok kayak gitu. Karena bukan karena jealous, tapi menurut aku itu masalah respect sih. Jadi nggak bisa. Loh? Ya aku setuju sama El sih, menurut aku it's a matter of respect. So, tapi kalau misalnya pasangan lo gitu nanya, kok kamu gila respect banget sih? Menurut aku sih it's a level of respect yang I deserve ya. Nggak susah kok. Itu jadi bukan yang permintaan yang muluk-muluk gitu ya? Iya, I mean kalau aku sendiri sih ya, menurut aku ya, as long as you don't do it in public gitu ya. Soalnya kan kalau di public menurut aku itu agak ya itu sign of disrespecting me gitu loh. So can you see hot girls or even watch porn gitu? Yeah, go ahead. I even do it from time to time, but do I have to do it in public? No. So there you go. Berikutnya, apa aja yang harus dipertimbangkan saat mau memilih balikan sama mantan atau enggak? Kalau aku sih mungkin kalau dia baik banget ya, dan putusnya bukan karena dia najis ya, kayak ntar disensor namanya. Oke, kalau aku yang harus dipertimbangkan itu pastinya nomor 1 masih sayang atau enggak. Kedua, apakah masalah yang lama yang bikin kalian putus bakal keulang lagi nggak? Udah ketemu belum solusinya? Harus sama-sama coba cari akar permasalahan itu apa sebenarnya dan cari solusinya, dan kira-kira bisa nggak kedepannya bakal keulang lagi nggak gitu. Kalau emang masih sayang dan udah ketemu solusinya, baru coba lagi. Tuh. Oke, ini pertanyaan yang paling hot, yang paling banyak banget orang tanya adalah banyak banget. How to know if he is the one? If you're not the one, then what? Kalau aku, katanya nih, kalau hampir semua keluarga kamu atau orang-orang terdekat kamu ya bisa nggak suka sama dia, cuman kamu doang nih yang suka sama dia, itu biasanya tuh artinya they have a strong feeling bahwa ini orang tuh not the right one for you. Cobalah dengerin omongan mereka tuh, mungkin ada benernya ya. Mereka tuh soalnya bisa jadi mata yang netral untuk menilai ini orang tuh beneran oke untuk kamu apa enggak gitu. Karena mereka pasti pengen yang terbaik buat kamu. Apalagi kalau bisa semuanya nggak suka, cuma kamu doang yang suka. Nah itu bisa jadi kamu dipelet. Sebaliknya, kalau hampir semua keluarga kamu bisa suka sama dia, setuju kamu tuh sama ini orang, ya of course kamunya juga harus suka sama dia ya, bukan cuma keluarga kamu yang suka sama dia. Ya mungkin bisa jadi he's the right one for you. How? Oke, kalau menurut aku, the one itu ketika otak dan hati sinkron. Jadi yang aku maksud otak itu adalah, menurut aku relationship itu mirip sama investment. Jadi kita bakal invest our time, our attention, our money. So kalau bisa kita pilih seseorang yang bisa kasih kita return on investment. Jadi dalam artian yang gak bikin hidup kita ribet, yang bisa menginspirasi kita ke arah yang lebih baik, yang bisa sayang kita apa adanya 100% even at our worst, terus juga bisa bikin kita merasa secure, dihargai. Terus kalau ada masalah juga bukannya kabur, tapi bisa sama-sama mau cari solusi dan berjuang. Nah kedua, hati menurut aku yang paling penting itu ada yang namanya ketertarikan secara romantis. Menurut aku itu yang membedakan hubungan platonis dan romantis. Jadi kalau nggak ada itu ya nggak bisa dipaksain juga sih cuma karena baik gitu. Berikutnya, gimana cara tahu kita berada di dalam toxic relationship or not? Okay. Menurut aku itu caranya kamu harus jujur sama diri kamu sendiri ya, bener-bener perhatiin setelah kamu jalan atau jadian lama sama orang ini, apakah kamu
bukannya merasa happy dan berkembang menjadi a better person, tapi malah jadi a bitter person. Enggak lah, maksudnya nggak sampai bitter, tapi intinya jadi unhappy atau jadi kebiasaan-kebiasaan atau habit-habit kamu dari yang tadinya oke-oke aja tapi malah menjadi buruk. Nah ini contoh ekstrim misalnya nih ya, contoh ekstrim. Kamu tuh tadinya anak baik-baik, berprestasi gitu, tiba-tiba setelah kamu jalan lama sama orang ini, kamu malah jadi ranking kamu jeblok banget dan jadi malas ke sekolah, malah ngobat atau apa. Nah itu kan ya dia bukan yang membawa kamu jadi a better person, tapi malah membawa kamu ke arah yang gak benar gitu. Kalau lo? Kalau menurut aku sama kayak Jess yang pertama, indikasinya adalah kita lebih happy atau enggak sama dia. Apakah malah lebih sering ngerasa anxious karena nggak bebas berpendapat, nggak bebas jadi diri kita apa adanya, jadi kayak walking on eggshells gitu. Kadang kalau toxic relationship tuh bukan cuman abusive-nya tuh bukan cuman ini ya, physical. Kalau physical udah parah banget kan. Kadang-kadang tuh dari verbal dan kadang-kadang very soft, sampai kamu pun nggak nyadar. Tapi itu bisa melukai sedikit demi sedikit dan lama-lama tuh kena banget. Iya, lama-lama kamu jadi mempertanyakan, iya ya, apa gue gini ya, apa gue gitu ya gitu. Kayak gue goblok deh gitu loh. Misalnya kayak dia benar-benar nggak dengerin pendapat kamu. Kadang-kadang tuh verbal juga nggak mesti kata-kata kasar atau yang cursing gitu, tapi pokoknya yang bisa bikin kamu tuh ngerasa kayak gue tuh nggak bernilai, kayak gue tuh ya self doubt, bener-bener ya. Yang tadi Jess juga bilang, mesti jujur sama diri sendiri, dengerin diri sendiri apa yang kamu rasain gitu, because your feelings are valid. Jadi bener-bener mesti perhatiin dan acknowledge your feelings gitu. Terus menurut aku juga kadang-kadang emang ada orang yang mungkin emang dari didikannya segala macam bikin dia jadi a toxic person, tapi menurut aku emang semuanya itu bisa diusahain. Jadi of course coba omongin dulu, kayak bilang gitu, menurut aku perlakuan kamu kayak gini tuh bikin aku sakit hati, atau menurut aku ini tuh nggak bener. Coba aja utarain dulu dan lihat dia bakal dengerin kamu nggak, atau malah yang kayak enggak lah, kamu yang bikin aku kayak gitu. Ya, itu tuh, ya kan, aku kayak gitu tuh gara-gara kamu nggak tahu aja gini. Atau malah kayak, ya gue emang kayak gitu, kayak take it or leave it kayak gitu. Itu kan kayak nggak acknowledge his mistake ya. At least kalau hanya pun menurut dia nggak mistake kan, dia harus acknowledge perasaan kamu gitu, kamu sakit hati gitu loh. Abis itu kamu juga harus lihat, kalau emang dia udah acknowledge, kamu harus lihat emang ada progress nggak nih, dia emang mau berubah nggak, dan dia bener-bener ngerti nggak sih dari sisi kamu tuh bener-bener sakit hati dan segala macam gitu loh. Kalau sama sekali nggak ada progress, sama sekali acknowledge aja enggak, dan nggak mau ngertiin kamu, ya nggak menghargai perasaan kamu. Itu menurut aku sih bener-bener walk away. Iya, kamu walk away, sister. Kalau emang kamu udah berusaha semaksimal kamu, tapi dianya nggak mau usaha sama sekali, dan kamu udah nggak bisa terima, kamu bener-bener unhappy. You deserve better. Please leave, just walk out of it. Pertanyaan, kalau misalkan ada yang nanya, tapi aku udah keburu cinta sama dia, aku udah kelamaan sama dia. Menurut aku no such thing yang kayak aku juga sama dia, aku maunya sama dia only, cuma dia yang bisa bikin aku happy. Nope. Karena menurut aku kita nggak bisa kontrol siapa yang kita tertarik, tapi menurut aku kita bisa kontrol who we love dan siapa yang kita mau keep di hidup kita, yang jadi pasangan hidup kita. Tapi yang paling penting ya kita harus eliminasi dulu yang nggak bagus buat hidup kita, baru akhirnya kita bisa ada ruangan kan buat yang baru gitu loh. Jadi benar. Menurut aku tuh penting banget pokoknya pertama kalau sebelum kalian memutuskan he's the one for you or not gitu, itu adalah ya gitu, eliminasi dulu, proses eliminasi. Jadi sebenarnya lebih gampang sih untuk tahu apa yang kamu nggak mau daripada yang kamu mau, karena biasanya yang kita mau itu berubah-ubah sejalan kita bertambahnya usia, ya nggak sih? Dan our life experiences juga. Iya, kayak misalkan dulu waktu sekolah ya sukanya sama yang jago basket misalkan gitu kan. Sekarang kayaknya jago basket nggak penting-penting amat gitu loh. Terus juga jangan ada pemikiran sayang putus karena udah lama. Aku pernah punya temen yang kasih nasihat ke temen aku yang lain gitu ya, kayak temen aku yang lain ini lagi pengen putus, terus dia bilang, lu yakin mau putus? Tapi kan lu udah 3 tahun. Aku kayak, hah? Emang kenapa? Apa hubungannya gitu? Menurut aku itu yang namanya sunk cost fallacy. Jadi kayak kamu udah terlanjur invest your time, all of it, attention, bla bla, dan kamu merasa sayang gitu loh. Padahal ini tuh kalau dalam investasi ini sahamnya tuh udah terlalu busuk. Iya gitu. Tapi kamu malah bisa jadi kamu udah invest oke deh 3 tahun sia-sia, tapi kamu mau spend lagi 30 tahun sia-sia. Jadi 33 tahun sia-sia gitu kan, enggak. Jadi mendingan 3 tahun sia-sia, abis itu kamu mungkin ketemu the one, ya kan? Ya, pokoknya jangan sampai
nggak mau putus cuma karena itu sih. Pokoknya kalau berani terjun ke relationship harus berani putus kalau emang gak cocok. Iya, never be afraid to start over. Pokoknya harus lebih mencintai diri sendiri, benar-benar harus self love. Dan kalau misalnya kamu benar-benar nggak take action ya ke pasangan kamu yang nggak berusaha sama sekali, ya itu pasangan kamu bakal translated to kamu nerima gitu loh. Itu yang bisa buat kamu. Ya, dan akhir-akhirnya jadi habit in the relationship gitu loh. Oh, this is how I treat you. This is how you like to be treated gitu loh. Pokoknya ingat, anything that costs you your peace, joy, happiness, it's too expensive. Oke guys, itu tadi pertanyaan terakhir dari Q&A session kita kali ini. Betul. We hope you guys enjoy it because we really enjoyed making this Q&A session. Kalau kalian pengen ada topik lain yang kita bahas dan pengen kita adain lagi Q&A sessionnya kayak begini, just leave a comment down below, kasih tahu kita aja topik apa yang pengen kita bahas. Nanti kita bakal lempar lagi question box di IG. Thank you so much for watching and see you in the next video. Bye!